tentara itu, TNI awal-awal atau TKR atau TNI lah awal-awal, itu nggak ada gajinya. Mereka cuma ya, harus sesuai ngikutin zaman, berjuang ya sudah gitu. Nanti pelan-pelan ada strukturnya, oh boleh terbentuk. Mulai ada gajinya 47, 48, 4 ke atas. Itu pun dirapel nggak tiap bulan. Mulai bisa ada gaji kontinu tiap bulan dan mulai bajunya bagus tahun 50. Tentara kita ini sebenarnya muncul secara bottom up ya, Ya, kan? bottom up. Bottom up. Dia tidak dibentuk secara struktural, Ya. langsung jadi subordinasi kan nggak gitu. Enggak. Bottom up. Nih, Sehingga memungkinkan masing-masing unsur-unsur itu mengembangkan karakteristik budaya ya, masing kan gitu. karakteristik asal Asal daerah, asal satuan, Iya, asal organisasi. asal organisasi. Jadi uniknya tentara kita dalam sejarahnya adalah satu militer yang terbentuk dari bawah. Kemudian unsur pimpinannya terbentuk mirip seperti demokrasi sekolah atau demokrasi kepala desa kalau bahasa saya. Kenapa? Karena waktu pemilihan Panglima TNI aja itu suara terbanyak dicarinya. Ada catatan pembentukan struktur komandan TNI itu pakai suara terbanyak dicatat seperti kayak di kelas gitu. Dan komandan-komandan se-Indonesia mungkin waktu itu Jawa dan Sumatera ya, bukan Indonesia. Tapi Sumatera tidak hadir, hanya diwakili oleh beberapa orang. Komandan seluruh Jawa, komandan divisi, komandan resimen seluruh Jawa hadir di Jogja untuk pembentukan susunan pimpinan TKR lah gitu ya, TNI. Dengan suara terbanyak, coba bayangin rata-rata bawa pistol di pinggang dan bawa anak buah. Bawa anak buah yang bawa senjata api dan rata komandannya bawa pistol senjata api. Kalau tiba-tiba chaos, duar. Nggak habis. Kalau timunya nggak cocok gitu kan, mereka tuh gayanya kayak gaya koboi gitu, bawa pistol lah masuk ruangan, suara gede-gedean, anak buah di luar ada gitu. Tapi gol gitu terjadi gitu, selesai pemilihannya. Dan itu puas mereka, maksudnya nggak ada dis kan. Kalah ya sudah, sportif gitu kan sportif kan. Jadi walaupun dalam kutip buat kita dalam sejarah TNI ada intrik. Kalau kita bilang intrik, mungkin intrik dalam tanda kutip. Maksudnya gini, di TNI itu sejarahnya ada dua friksi tadi saya bilang. Lulusan peta, didikan peta, didikan Jepang dan didikan Belanda. Orang-orang TNI ini ya, para pendiri TNI ini. Lulusan mana? Ada lulusan Belanda kah atau lulusan Jepang? Dua lulusan ini mendominasi unsur pimpinan TNI. Nah, akhirnya pada saat itu bangsa kita sedang benci-bencinya dengan orang Belanda gitu. Benci-bencinya. Apapun yang bau Belanda tidak gitu ya. Sampai akhirnya kalau nggak salah Pak Urip itu adalah orang pribumi yang berpangkatnya paling tinggi di Kenil. Kenil itu tentara kerajaan Hindia Belanda. Bahasa Belandanya sih intinya cuman dia orang pribumi yang pangkatnya paling tinggi sampai mayor di lapangan. Kita nggak ngomong Ostronamit ya, kita ngomong di lapangan. Pak Urip lulusan karir ya, tentara karir yang dari bawah, dari Letda, lulusan Jatinegara, Master Kolonialis. Berapa lama dia itu aktif di Kenil itu? Sejak tahun berapa? Pak Urip lama lah, sampai mayor lah lumayan, belasan tahun, sampai dari Letda sampai berarti mayor. Dia udah pernah ditugaskan? Ya di Cilacap, tempur di Cilacap menghadapi Jepang, kedatangan Jepang dia udah ikut tempur, ada pengalaman tempur, kan makanya orang lapangan. Tapi pada saat itu orang lagi gila-gilanya benci Belanda, jadi apapun yang bawa Belanda nggak suka nih. Akhirnya karena suaranya udah menang Pak Urip, tapi yang belum masuk suara seluruh resimen dari Sumatera. Nah, 6 suara dari seluruh resimen Sumatera, 6 suara itu memilih Pak Dirman. Alasannya cuma apa? Supaya jangan sampai lulusan Belanda jadi komandan, jadi atasan tertinggi di TKR. Harus lulusan Jepang. Nah, Pak Dirman lah yang naik. Tapi semenjak itu kan nggak ada rame. Pak Dirman dan Pak Urip kokoh gitu. Secara militan Pak Dirman itu lulusan peta Bogor, yang udah jelas peta Bogor dia. ya, peta Bogor. Blitar dia.
Hah? Bukan, petanya peta Bogor. Karena dia Bogor ya? di Cilacap ya. Oh, di Bogor. Lulusan peta Bogor, pendidikannya udah jelas militan, terus cinta tanah air. Berapa lama tuh kalau Sekelas pendidikan 1 tahun lah. 1 tahun? 1 tahun. Sampai dia lulus jadi mayor. Pangkatnya mayor, setara mayor. Nah, Bukan letnan? buka, langsung mayor. Kok bisa? Karena dia lulusan terbaik kalau nggak salah, atau intinya sih lulusan paling bagus. Jadi lulus langsung jadi komandan batalion di Cilacap. Pak Dirman ini? Lima. Oh, bukan laskar dia ya? Bukan. Oh, bukan. Walaupun dia tadinya guru Muhammadiyah, tapi ikut pendidikan di Peta Bogor. Oke. Tapi kan setelah selesai pemilihan ini kan nggak ada bentrok. Iya. Mereka menerima semua gitu. Maksudnya termasuk yang di bawah-bawah setuju semua. Walaupun ada nama Sultan Hamengkubuwono yang ikut dianggap juga punya pengalaman, ada Pak Suryadharma gitu ya. Tapi yang jadi terpilih akhirnya Pak Dirman. Nah, itu sejarah TNI. Nah, di TNI ini itu akhirnya yang terjadi bahwa dominannya pimpinan TNI yang walaupun beda karakter tapi bisa kompak. Nah, harusnya pengennya Pak Dirman atau Pak Urip diikutin sama politik, tapi kan nggak bisa. Nah, di tentara pada saat TKR atau BKR lah, BKR atau TKR terbentuk TKR, dari BKR terus jadi TKR. Itu kan semuanya bukan cuma lulusan peta, bukan cuma lulusan Kenil, ada yang dari Laskar. Iya, betul. Ya kan, Itu ada yang gimana Laskar. tuh? Nah, Laskar-Laskar ini kan biasanya terbentuk dari organisasi-organisasi yang berinduk kepada politik. Betul. Ada Laskar Pesindo, ada Laskar Buruh, Ada Laskar Hizbullah Sabilillah. Hizbullah Sabilillah. Banyak itu Laskar. Ada yang pakai Laskar pakai nama kedaerahan, KRIS, Chris. ya kan? Kerukunan Republik Indonesia Sulawesi. Ya kan? Ya enggak? KRIS kan? Sulawesi, dia nggak dari nama dari KRIS. Ada Angkatan Muda Indonesia, afiliasinya kemana? Bahkan organisasi pekerja kayak pekerja kereta api itu punya badan bersenjata yang namanya Angkatan Muda Kereta Api, Angkatan Muda Kereta Api Indonesia. Ada punya senjata, punya pejuang. Angkatan Muda Pekerjaan Umum punya. Jadi bukan cuman organisasi politik, kala itu semua bebas. Ya. Nah, gimana cara mengatasi orang-orang yang nggak ada pendidikan militernya? Ya. Minim ya, Ngeri ya. minim doang, tapi cuma punya semangat, tapi ikut awal-awal ikut bertempur nih. Iya, iya, iya. Ya kan? Nah, pemikiran ini akhirnya diambil Pak Bung Hatta pada saat dia jadi Perdana Menteri. Kita rapiin. Itulah yang akhirnya nanti ada namanya program kerja daerah, restrukturisasi dan reorganisasi tentara. Itulah yang memicu ketidakpuasan itu ya. Betul. Yang Sampai tidak puas itu hari ini. rata-rata yang dari Laskar. Ya. Karena kan waktu masih ada Laskar, dia udah jadi komandan nih. Ya. Tapi kan pendidikannya nggak ada umumnya. Tiba-tiba turunin dari kapten, gue lah kapten. Udah lah. Ngomong-ngomong, itu kan keputusan politiknya Perdana Menteri Pak Hatta. Operator lapangan administratifnya siapa? Kan itu harus Wilayah komandan masing-masing di lapangan. tokoh yang paling Pak Nas. Oh, Pak Nas ya? Makanya kalau di Jawa yang dibenci Pak Nas. Oh, Pak Nas Dibenci pada saat itu oleh Laskar. Dalam tanda kutip ya. Karena kan tiba-tiba nyopotin jabatan orang nih. Di Laskar dia udah kapten. Tiba-tiba mau disesuaikan, dia nggak sekolah. Sekolahnya cuma SD. Masa ya kapten? Apa posisi Pak Nas waktu itu? Dalam posisi tadi itu hierarki Pak Komandan Hatta, komandan Jawa kalau nggak salah. Komandan Jawa. Kalau nggak salah itu komandan Pak Jawa. Dirman masih hidup tuh? Masih. Masih hidup tuh? Masih. Rera itu Pak Dirman masih hidup? Masih ada Pak. Dirman kan meninggal 49. 50. Rera kan 48, 47, 48. Masih ada. Dicopotin semua tuh? Jadi copotin sesuai ini dong, kapasitasnya. Iya, iya. Lu cuman SD nih. Nah, Masa mau tiba-tiba punya pangkat kapten gitu kan? Pendidikannya nggak ada militernya ya. Akhirnya yang dari peta lah atau Kenil lah diselesaikan. Tapi kan banyak yang nggak terima akhirnya kan. Nah, karena operator di lapangannya panas lah orang taunya yang dianggapnya Yang tukang copot pangkat tuh Pak Nas gitu. Padahal itu kebijakannya Pak Hatta. Hatta itu loh gitu. Ya biasa yang di lapangan kan juga jadi kambing hitam. Padahal memang dia harus tugas di lapangan gitu.
komandan komandemen Jawa. Komandan Komandemen Jawa ya. Nah, Pak Panas tertinggi ya lagi itu di Jawa, di Jawa dia. Kan gitu. Mungkin kalau di Sumatera belum begitu. Itu karena Itu masih sederhana berarti postur TNI waktu itu ya. masih sangat sederhana. Belum ada pasukan khusus. Belum ya. Belum ada gitu-gitu. Orang bisa maju perang aja Udah syukur ya. udah dianggap berani, jadi tentara gitu. Oh, gitu. Ya, Tapi dikaji itu mereka. nggak ada. Nggak ada. Nah ini yang orang jarang tahu. Nah, gimana? Tentara mulai digaji Nah. itu mulai setelah Yogyakarta nyumbang duit ke Republik. Gimana tuh? Tahun berapa? Kapan itu? Mulai ada gaji sekitar tahun 48, 49. 48 ke 9. Ya, itu pun gajinya nggak tiap bulan. Seketemunya, maksudnya dirapel 3 bulan sekali. Dan itu pun kalau kurirnya yang dari pusat nggak ketangkep sama Belanda. Kalau ketangkap ya wassalam. Jadi gaji itu kalau negara ada duit gitu. Rata-rata dirapel 3 bulan, 4 bulan sekali. Terus kirim kurir. Kalau nggak ketangkap kurirnya ya bisa gajian. Kalau nggak ya sudah wassalam gitu. Jadi jujur aja tentara dari awal-awal itu, kalau saya juga sering ditanya. Saya memang bukan sejarawan, tapi saya mungkin boleh orang nyebut saya penggiat sejarah atau apalah, terutama sejarah militer. Tentara itu TNI awal-awal atau TKR atau TNI lah awal-awal itu nggak ada gajinya. Mereka cuma ya, harus sesuai ngikutin zaman, berjuang ya sudah gitu. Nanti pelan-pelan ada strukturnya, boleh terbentuk. Mulai ada gajinya 47, 48, 4 ke atas. Itu pun dirapel nggak tiap bulan. Mulai bisa ada gaji kontinu tiap bulan dan mulai bajunya bagus tahun 50 kan kita merdeka. 50 dan 50-an. Berapa tuh gajinya? Mereka kecil mesti ya? Ya, setahu saya beras tuh dapat beras, tapi ya kecil lah gajinya. Pak Yani aja jenderal tahun 65 itu gaji yang Pak ingatan saya ingat di dompetnya cuma ratusan ribu, 600-700 ribuan kalau nggak salah. 700.000. Itu bintang 3 ya. Kepala Tapi staf. kan kurs zaman itu. Ya paling kalau prajurit kopral 150 rupiah atau 250 rupiah lah. Kalau tingkat tamtama atau bintara mungkin sekitar itu. Tapi kursnya di era itu gitu. Dengan minyak tanah masih 25 sen, 50 sen seliter kan gitu. Itu aja sih.